Halo, selamat datang kembali di channel Perspektif. Wow, negara raksasa lagi gemeteran ini ya, ngelihat hilirisasi Indonesia makin gak terbendung. Hilirisasi itu menjadi bukti ya, kalau pemerintah ini berani ambil alih kendali ya kekayaan alam kita, supaya nilai tambahnya mutlak buat rakyat, bukan buat asing. Nah, ini terkuak ya kepanikan dari asing, ya terutama dari Jepang ya, yang lagi panik gara-gara Indonesia ini mulai pindah haluan ya ke kendaraan listrik. Ya kelihatannya mereka ini takut banget gitu loh ya, kalau duet Bapak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka ini ya bakal bikin hilirisasi ini makin kuat ya, dan Indonesia makin mandiri. Waduh, gimana ini menurut kalian ya? Tanpa lama-lama yuk kita tonton videonya ya. Uang 116 triliun rupiah turun tangan, giliran Indonesia pegang kendali. Sering banget gitu ya, gue denger banyak yang ngeluh juga soal susahnya nyari kerja zaman sekarang. Tapi giliran pemerintah nurunin dana 116 triliun rupiah buat buka 600.000 lapangan kerja baru lewat hilirisasi fase kedua, masih ada aja yang nyinyir dan pesimis. Coba kita buka mata sebentar. Ini bukan sekedar pamer angka atau potong pita, tapi ini bukti nyata kalau negara lagi serius ngubah nasib kita dari sekedar kuli bahan mentah jadi bos tanah sendiri. Masalah terbesar bangsa ini kan dari dulu konyol teman-teman. Kita punya batu bara, punya nikel, sampai kelapa sawit yang melimpah, tapi kita jual mentah-mentah pakai harga murah ke negara luar. Terus ujung-ujungnya ya kita malah ngimpor bensin atau gas LPG pakai harga selangit. Sistem ekonomi galian kayak gini yang dari dulu itu bikin negara asing makin kaya, dan kita cuma dapat ampasnya aja. Makanya keberanian pemerintah buat tekan 13 proyek raksasa di berbagai daerah ini itu langkah jenius dan wajib banget kita kawal teman-teman. Kita nggak cuma fokus di mineral aja sebenarnya, tapi kan juga ada energi sampai pertanian. Contohnya kayak pala di Maluku itu ikut diolah di pabrik dalam negeri. Secara sistem teman-teman, pemerintah kita itu sebenarnya lagi mutus rantai ketergantungan impor kita. Daripada devisa negara ini bocor triliun rupiah buat beli barang luar, mending kita bangun aja nggak sih industrinya langsung di negara kita sendiri. Uangnya muter di sini, ngidupin ekonomi daerah, dan nilai tambahnya itu masuk ke kantong sendiri juga. Tugas kita sekarang teman-teman yaitu manfaatin momentum ini, dan ini bukan malah jadi jalan mundur. Ya ini loh ya, hilirisasi itu menjadi bukti nyata ya. Pemerintah ini berani ngambil alih kendali ya kekayaan alam kita ya. Ya supaya nilai tambahnya mutlak ya buat rakyat Indonesia, bukan untuk asing ya. Hilirisasi, dulu kita jual bahan mentah ya dengan harga murah. Sekarang kita olah sendiri ya, biar untungnya ini nempel ya di dalam negeri. Ya itu loh ya, namanya pegang kendali. Indonesia untung 400 T, saat Jepang jatuh kita malah meroket. Wow. Kalau makin banyak mobil bensin yang laku, Indonesia bisa tambah nyungsep karena kita impor bensinnya. Bodoh. Padahal bisa pakai mobil listrik. Bensinnya dari mana? Batu bara, tenaga listrik. Kita punya banyak. Jadi ini kabar baik dari sisi fiskal negara kita, bro. Nah yang kedua, dari sini juga teman-teman bisa lihat kalau Jepang artinya harus segera cari strategi lain nih supaya negara dia bisa tetap bertahan. Karena suka nggak suka, negara Jepang ekonominya ternyata bergantung pada sektor otomotif. Hampir 3% GDP-nya Jepang itu berasal dari sektor otomotif. So kalau mereka punya otak yang waras, harusnya nih mereka udah berpikir 10-20 tahun ke depan. Mereka nggak bisa lagi mengharapkan sektor otomotif mereka yang pilihannya apa? Cuma masuk jurang atau kedua, tenggelam nih dalam halusinasi palsu mereka itu. Makanya jangan heran ketika kemarin Indonesia meeting di Jepang berlomba-lomba pengen invest di Indonesia. Mereka mau bawa duit 400 triliun. Masuk ke apa? Mau masuk ke bisnis metanol, bisnis gas bumi. Mereka bahkan sampai mau bisnis pegadaian, emas, jual beli emas. Gila juga nih Jepang. Mereka mau bikin pabrik elektronik, semiconductor, dan masih banyak lagi guys. Nilainya sekitar 400 triliun. Dari sini lu lihat ya, dari deal yang ada 11 MOU Indonesia-Jepang. Gak ada tuh ngomongin sektor otomotif. Jepang udah sadar,
sektor otomotif ini bakal makin nyungsep dan mereka tidak mungkin bisa menghentikan pabrik Cina. Wow. Katanya negara maju ini santai, ya kan? Nggak gampang panik. Giliran Indonesia ini mulai serius hilirisasi, langsung kelihatan ya. Gelagatnya ini kayak berubah gitu. Iya kan? Ya contohnya ini tadi ada Jepang ya. Begitu Indonesia ini mulai geser ya ke kendaraan listrik, kok jadi seperti ini ya gelagat-gelagatnya? Hah? Jadi gini, memang yang tidak diduga-duga oleh seluruh dunia adalah bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi bisa bersatu. Ini seluruh dunia juga sakit perut. Nggak ada yang tahu ini bahwa dua musuh ini bisa bersatu. Nggak ada ceritanya ini sebenarnya. Itu yang bisa bikin kaget seluruh dunia. Satu, yang kedua, dua orang ini tiba-tiba ada agenda mau menutup smelter-smelter pengelola sumber daya alam Indonesia di luar negeri. Karena kalau kita berhenti mengekspor bahan mentah, itu mulut dari smelter yang ada di Eropa, di Amerika, di Cina, di Korea, di Jepang, itu semua akan tutup itu. Dan itu bikin marah tentunya, kekuatan luar tentu bereaksi keras. Soal Gibran dan sebagainya itu ada teknis saja pintu masuk. Yang lainnya sebenarnya ini ada kekuatan yang takut dengan bersatunya dua kekuatan yang tadinya jadi musuh. Mereka berharap harusnya Prabowo itu selalu diposisikan sebagai musuh, sebagai oposisi yang kalah. Dirisap oleh kekuatan-kekuatan global ini sebagai pihak yang kalah. Nah sekarang ini pihak yang tadinya memang direncanakan untuk jadi kalah akan menang. Inilah yang bikin sakit perut seluruh dunia ini. Ya, luar negeri takut bersatunya Prabowo Gibran ya akan membuat hilirisasi semakin kuat di Indonesia. Ya kan? Yang tadinya santai bener ya, nikmatin bahan mentah dengan harga murah. Sekarang ya kelihatannya ya, negara-negara raksasa itu ya sekarang ini mulai was-was gitu ya. Ya karena Indonesia ini pelan-pelan ya pegang kendali sendiri dan gak mau lagi dimanfaatkan, ya kan? Wow, gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga sepil kota kalian ya, biar kita tahu video ini sudah sampai kota mana aja. Sepil di kolom komentar kota kalian. Saya tunggu. Jangan sampai lupa ya. Gini ya, yang punya bolpen itu Pak Prabowo loh. Yang punya bolpen yang menentukan itu satu. Yang kedua, kalau selama ini Gibran itu kan dianggap anak ingusan, nggak bisa ngapa-ngapain, pidato aja nggak bener, bahasa Inggrisnya jelek dan lain sebagainya. Sekarang dia diminta Pak Prabowo tuh untuk membuktikan, ya tampil, buktiin sebagai wakil saya kamu tuh pantes gitu loh. Sebenarnya saya yakin itu yang dilakukan oleh Gibran atas perintah Pak Prabowo. Dan saya tahu persis ya, nggak mungkin lah Gibran itu mau melangkahi Pak Prabowo. Saya yakin nggak mungkin. Saya yakin enggak. Kenapa saya bilang seperti itu? Pak Prabowo, Saraswati itu bicara di media bahwa ketika Pak Prabowo mau diminta sama partainya untuk jadi presiden, mencalonkan diri sebagai presiden, Pak Prabowo itu nanya dulu sama Pak Jokowi sampai 5 kali. Kalau direstui baru Pak Prabowo mau. Nah, itu yang disampaikan Saras kepada publik. Ponakannya. Iya, kepada publik. Ya. Begitu juga ketika misalnya Supmi Dasko menyatakan ya soal bagaimana Gibran ya kan, bagaimana kok diminta berapa kali anaknya sampai 4 kali baru kemudian menyerah. Justru ya, Pak Prabowo yang minta. Iya, yang kelima baru ya udahlah terserah partai koalisi silahkan gitu ya, sama anak saya nggak usah sama saya kan, seperti itu jawaban Pak. Nah ya ini loh ada Bu Irma Suryani Caniago, jelas-jelas ya dari pernyataannya ini tadi jelas nampol gitu loh ya, nampol para penyinyir ya,
Bapak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Ya gimana ya, mereka itulah ya kelihatannya ngeritiknya itu pakai otak nggak sih? Hah? Ngawur bener. Maksudnya ngeritik atau menghina sih sebenarnya? Hah? Aduh. Mantap Bu, mantap. Bukti keberhasilan program hilirisasi di masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Program hilirisasi era Presiden Jokowi mampu membuat Indonesia memiliki 2 pabrik raksasa, bahkan ada yang terbesar di dunia. Adapun berikut 2 pabrik raksasa yang dimiliki Indonesia berkat program hilirisasi. 1. Pabrik tembaga single line terbesar di dunia. PT Freeport Indonesia, PT-FI, resmi mengoperasikan pabrik konsentrat tembaga di kawasan ekonomi khusus, KEK, JIPE, Gresik, Jawa Timur. Pabrik ini memiliki desain single line yang merupakan terbesar di dunia. 2. Pabrik ekosistem baterai EV terbesar di ASEAN. Pabrik ekosistem baterai kendaraan listrik, Electric Vehicle EV, merupakan hasil kerjasama pemerintah RI dengan konsorsium dari Korea Selatan, yakni Hyundai Motor Group dan Lagi Energy Solution. Pabrik sel baterai pertama ini berada di bawah operasi PT Hyundai Lagi Indonesia, HLI, Green Power. Inilah bukti keberhasilan program hilirisasi era Presiden Jokowi dan wajib dilanjutkan presiden selanjutnya. Wah, memang ya program hilirisasi di era Bapak Jokowi, Presiden Bapak Jokowi ini berhasil gitu loh ya. Memang kelihatan hasilnya gitu loh. Yang dulu cuma ngirim bahan mentah dengan harga murah, ya sekarang mulai diolah di dalam negeri sendiri ya. Dan nilainya ini jadi naik ini. Lapangan kerja ya ikut kebuka. Ya kan? Dan posisi tawar negara Indonesia ini ya jadi lebih kuat. Itu loh, memang ngeri sekali kan? Mungkin suatu hari akan makin banyak yang terungkap dimensi-dimensi dari rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang 2 kali bertempur di 2 Pilpres 2019-2014 itu Bang. Jadi misalnya hilirisasi itu Bang. Ini kita bicara global economy ya. Saya dengar hilirisasi ini Pak Jokowi banyak diganggu. Bohir parpol kehilangan cuan dari ekspor SDA gara-gara hilirisasi. Waduh. Banyak sekali diganggu. Karena ini kan macam watak VOC Bang. Gimana ini? Orang pengen cuma datang ke Indonesia ngeruk sumber daya alam. Sumber daya alam itu dikeruk dan nanti dia bikin lubang-lubang di tanah bangsa kita. Habis itu rakyat dibiarkan miskin. Seperti teori kolonialisme kuno itu ya, atau kapitalisme kolonial itu. Jadi kalau istilah Bung Karno itu kapitalisme rakus. Kapitalisme rakus ya. Kapitalisme rakus. Dirty greedy capitalism ya. Jadi teorinya itu 3. Daerah jajahan adalah sumber pekerja murah, daerah jajahan adalah sumber daya alam yang dikeruk, daerah jajahan adalah sumber pasar bagi mereka. Jadi setelah mereka keruk sumber daya alam kita, buruh atau kerja murah gitu, dia kasih kita uang sedikit, lalu dengan uang sedikit itu dia jual produk-produk mereka kepada kita. Nah, akhirnya ngambil keputusan hilirisasi. Banyak yang ganggu. Banyak bener memang Karena Bang. basis dari industrialisasi kan begitu ekonomi itu kan Bang. Kita dari sumber daya alam, lalu kemudian manufaktur dasar, manufaktur yang lebih modern, negara teknologi, ya kan, negara keuangan atau finance, kemudian jasa, baru consumption. Itu kan gradasi dari perekonomian. Kita ini nggak pernah boleh mengolah sumber daya alam kita sendiri. Dimainkan harganya, dihajar di WTO, macam-macam. Siapa yang ngotot dengan hilirisasi ini? Siapa yang memberikan backing kepada Pak Jokowi tentang hilirisasi? Coba kalau kita lihat Bang, itu Pak Prabowo.
Dan kalau dia tidak menjamin pasukannya bahwa kita harus tutup mata untuk hilirisasi sebagai syarat dan fondasi bagi kemajuan, nggak bisa kejadian. Nah, ya kan? Ini loh yang dulu enak main di bahan mentah, sekarang nggak bisa sebebas dulu, ya kan? Ya jelas lah ya, ada yang merasa kehilangan cuannya. Nah, yang dulu ya, kebagian enaknya. Sekarang kelihatannya ya mulai seret mereka itu ya. Makanya ya sekarang ini banyak yang ribut ya, seolah-olah kebijakan hilirisasi ini salah gitu. Waduh. Ya seperti inilah ya. Waduh, yang menolak hilirisasi adalah Antek Asing karena tidak ingin Indonesia menjadi program negara kuat hilirisasi dan seperti maju. nikel yang dilakukan Presiden Jokowi digugat negara-negara Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, dan Indonesia pun kalah dalam gugatan tersebut. Lalu Dana Moneter Internasional IMF memberi peringatan kepada pemerintah Indonesia agar mempertimbangkan kembali kebijakan hilirisasi dan berharap hilirisasi tidak meluas ke komoditas lainnya. Gugatan dari negara-negara Uni Eropa dan peringatan dari lembaga keuangan internasional itu tidak digubris oleh Jokowi dan malah memerintahkan seluruh jajarannya untuk terus melanjutkan hilirisasi di segala bidang. Program hilirisasi yang dirintis Presiden Jokowi akan dilanjutkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah ya kan, memang ya, kalau kebijakan gimana ya, kalau ada kebijakan bikin negara sendiri nih dapat untung lebih besar, tapi ya masih juga ditolak mentah-mentah, ya jelas lah ya, masyarakat ini jadi mikir gitu loh ya. Orang-orang itu bela negara atau bela kepentingan lain ya? Hampir tidak pernah kita mendengar Jokowi bicara industrialisasi. Taunya hilirisasi. Apa ini? Ini penting tuh penonton ini. Apa yang membuat ini? Boleh minum dulu silakan ya? Ini sangat penting ya teman-teman. Apa yang membuat industrialisasi sama hilirisasi ini sebetulnya apa sih, Pop? Musababnya ini apa tujuannya ini sebetulnya? Hilirisasi itu tadinya kita mengekspor biji nikel misalnya. Kemudian diolah, dihilirisasi, keluarlah smelter, menghasilkan ferronikel misalnya. Yang kadarnya kalau biji nikel itu 1,7%. Kalau biji nikel ferronikel itu masih mentah juga gitu. Yang tapi udah hilirisasi nih. Berubah bentuknya itu dari biji jadi bongkahan gitu. That's hilirisasi. Dia tidak peduli biji ferronikelnya itu yang bongkahannya itu hampir 100% diekspor ke Cina. Dipakailah oleh industri di Cina untuk bikin panci, bikin ini kan stainless steel semua ini. Nih stainless steel semua, garpu, sendok, pisau gitu. Itu kan industrialisasi namanya. Kenapa hilirisasi nikel keliru? Ini kata JK. Ya, yang sangat keliru yang merugikan negara ialah hilirisasi nikel dan lainnya. Hilirisasi ini oke, pelaksanaannya yang salah. Karena barangnya luar biasa di mahalnya, tapi dikasih tax holiday, dikasih PP 0, jadi ekspor yang dipuji ekspor naik. Pada semuanya ekspor itu yang dipuji devisanya. Devisanya ya. Devisanya kemana? Terkurangi oleh banyak fasilitas tadi. Tidak terkurangi. Yang siapa yang punya devisa, siapa yang ekspor? Yang ekspor itu sebagian besar pengusaha Cina, 90%. Jadi lari ke Cina. Yang 500 triliun itu dinilai itu larinya ke Cina, bukan ke Indonesia. MPA pajaknya hanya kecil sekali. Itulah kebijakan yang sangat keliru. Dan tentu banyak, karena itu apa yang selalu disebut Pak Presiden atau Pak Luhut,
Itu sebenarnya setelah saya tulis tidak ada berani coba bantah apa yang saya katakan. Saya seperti itu. Dalam kebiasaan bernegara seperti Indonesia, tindakan transisi itu hanya bisa dilakukan 2 tahun pertama. Saya 3 kali di pemerintahan terakhir. Bentar ya, faktanya ini loh, nggak cuma pihak luar aja lah ya, yang apa ya, yang ngeritik Indonesia, ngeritik hilirisasi ya, di dalam negeri juga ini ada, mulai dari pengamat ya sampai tokoh besar ya, kayak Pak Yusuf Kala ini tadi, yang punya pandangan berbeda. Waduh, tapi ya itu ya, beda pendapat itu boleh-boleh saja ya, asal jelas alasannya. Kalau cuma ngomong buruk aja ya tanpa solusi ya seperti ini tadi ya, publik jadi mikir Bapak ya, ini ada maksud lain gitu ya atau gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.